Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tentu tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya Allah memberikan nikmat kepada kita. Tidak pernah berhenti barang sedetik pun nikmat dari Allah. Meskipun kita kadang-kadang berhenti untuk mensyukuri. Syukurnya kita kadang-kadang ketika ingat, ketika terbersit ada nikmat yang kita rasakan. Tapi selebihnya kadang-kadang kita lupa bahwa semua yang kita rasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, setiap saatnya, setiap detiknya, itu adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nikmat yang terbesar adalah adanya keimanan di dalam hati kita. Ini kalau tidak dibimbing dengan taufik dan hidayahnya Allah, rasanya tidak mungkin. Tetapi nikmat iman ini seringkali kurang kita syukuri. Nikmat Islam seringkali tidak terasa. Makanya sekali lagi kita awali majelis ini biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemarin kita telah melampaui tanggal 12 bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini sebagai bentuk rahmatnya Allah untuk alam semesta. Makanya kita bergembira atas lahirnya baginda Rasulullah, karena itu bagian dari perintah Allah. Allah sampaikan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu." Katakanlah, disebabkan karena nikmat dan rahmatnya Allah, maka bergembiralah. Nah, di antara ekspresi kegembiraan kita wujudkan dengan berbagai macam hal, dengan menyebut asma Rasulullah, berbanyak sholawat dan lain sebagainya. Kemudian juga yang patut kita tanamkan di dalam hati kita, bulan Rabiul Awal sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa kita syukur kepada Allah atas lahirnya baginda Rasulullah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus uswah hasanah, contoh teladan untuk kita. Itu wujudnya adalah manusia, bukan wujud malaikat atau wujud yang lain. Dengan wujud manusia, kita akan mudah untuk meniru Nabi Rasul yang menjadi uswah hasanah kita. Makanya dalam Quran disebutkan bahwasanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, yaitu utusan, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, yaitu jenis manusia. Andai kata yang diutus oleh Allah untuk kita menjadi uswah hasanah, contoh bagi kita itu malaikat, kita nggak kebayang disuruh nyontoh malaikat, susahnya luar biasa. Malaikat nggak bisa terindra oleh kita, pasti kita susah untuk niru. Malaikat nggak makan, nggak minum, apalagi kita nggak bisa nyontoh. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia untuk tidak makan, tidak minum? Malaikat juga tidak berkeluarga, nggak mungkin kemudian kita mencontoh malaikat. Tapi barokahnya Allah mendatangkan utusan untuk kita min anfusikum, dari jenis kita sendiri yaitu manusia, maka menjadi mudah kita untuk niru Rasulullah. Rasulullah SAW dahar, maka kita dengan mudah melihat cara daharnya Rasulullah, cara makannya Rasulullah SAW, kita mudah untuk niru. Apalagi Rasulullah SAW dalam makan itu terpublish, tampak biasanya bareng-bareng dengan sahabat, semakin mudah. Karena Nabi SAW itu diutus setelah dalam tanda kutip kasusnya Nabiullah Isa alaihissalam. Isa itu kan orang yang sangat priayi. Saking priayinya itu makan saja nggak pernah terlihat oleh orang lain. Jadi saking priayinya nggak pernah ada yang pernah melihat cara makannya Nabi Isa. Makanya kemudian Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, makannya itu sengaja Nabi kalau makan bareng-bareng dengan sahabat. Bahkan tidak jarang dalam satu tempat Nabi makan bersama sahabat. Sehingga apa? Cara makannya Rasulullah SAW itu bisa dilihat, gampang untuk ditiru, gampang kemudian kita juga untuk meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walhasil bahwa apapun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW secara kasat mata bisa dilihat, secara informasi juga bisa kita akses lewat hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW. Makanya dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW dari jenis manusia, kita bersyukur, mudah untuk meniru. Tapi meskipun demikian, Rasulullah SAW adalah manusia, basyarul lakal basyar, manusia seperti kalian, seperti kita ini. Tapi di dalam derajatnya Rasulullah SAW itu melebihi daripada derajatnya malaikat. Meskipun malaikat yang paling utama, yaitu malaikat Jibril, masih kalah utamanya dengan kedudukan derajatnya baginda Rasulullah SAW. Buktinya apa? Buktinya ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, malaikat Jibril yang menghantarkan beliau, mendampingi beliau Rasulullah SAW sejak dari Baitullah, sejak dari Ka'bah Masjidil Haram sampai dengan Sidratul Muntaha, itu malaikat Jibril senantiasa mendampingi. Tetapi ketika Rasulullah SAW hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah SAW. Artinya apa? Meskipun malaikat Jibril itu adalah pemimpinnya malaikat yang derajatnya tertinggi, tapi masih kalah tinggi derajatnya dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi
Jadi alangkah bangganya kita ketika tadi kita diberikan oleh Allah utusan, contoh teladan yang mudah untuk kita tiru, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita punya rasa bangga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara nasabnya dijaga betul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab tarikh, misalnya Al-Barzanji, itu menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga betul Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melewati sulbi-sulbi, melewati rahim-rahim yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sulbi-sulbi baik ayah maupun ibunya itu yang terbebas daripada sifat-sifat atau perzinahan. Makanya Al-Barzanji, kitab yang sering kita baca ketika membaca Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada satu bait yang menggambarkan bagaimana Allah menjaga hafizal ilahu karamatan li Muhammadin. Hafizal ilah, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga karamatan li Muhammadin, kemuliaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Di antara penjagaan Allah atas kemuliaan Rasulullah adalah dengan cara tarakus sifah falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Kata Al-Barzanji, penjagaan Allah adalah dengan cara menjaga nasabnya Rasulullah. Tarokus sifat mereka, bapak, ibu, kakek, nenek, mbah buyut, sampai dengan Nabiullah Adam alaihissalam, itu tarokus sifat. Semuanya ini terbebas dari sifat-sifat, terbebas daripada hubungan yang tidak halal, terbebas dari perzinahan. Ini betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min adamin wa ila abihi wa ummihi, dari Nabiullah Adam sampai dengan bapak dan ibunya Nabi Muhammad SAW, itu adalah manusia-manusia yang terbebas dari dosa-dosa perzinahan. Makanya kemudian para ulama mengatakan bahwasanya dosa seperti perzinahan saja ini tidak mengenai beliau-beliau, bapak ibunya Nabiullah Muhammad. Apalagi dosa yang lebih besar dari itu, yaitu apa? Kesyirikan dan kekafiran. Maknanya apa? Orang tuanya Nabi Muhammad itu bukan orang yang kafir, bukan orang yang syirik atau menyekutukan Allah. Tapi orang tuanya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada di zaman fatrah. Fatrah itu artinya masih dalam kekosongan Nabi. Dari Nabi Isa sampai dengan Nabi Muhammad itu kan jaraknya jauh. Jadi zaman fatrah itu zaman kekosongan daripada Nabi. Makanya kemudian ini disifati sebagai orang-orang yang dalam keadaan fatrah ini masih dalam kelompok orang yang mengikuti millat Ibrahim, yaitu millah atau jalan hidup atau agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi sekali lagi ini membantah kalimat yang disampaikan oleh Al-Barzanji, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunal ismi tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummi. Artinya ketika kita membaca teks syair ini tentang riwayat siapa itu Nabi Muhammad SAW dari segi nasabnya, rasanya kita punya kebanggaan
seorang nabi, panutan, uswah hasanah yang terbebas dan dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan sifat. Makanya kemudian kita di dalam mencontoh Rasulullah itu jadi semangat betul-betul Rasulullah sebagaimana yang digambarkan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada dalam diri pribadi Rasulullah SAW itu uswah hasanah, teladan yang baik. Dari segi apapun semuanya itu jadi contoh. Ucapannya Rasulullah jadi teladan, perbuatannya Rasulullah jadi teladan. Bahkan cita-citanya Rasulullah yang belum kesampaian pun ini kalau kita lakukan menjadi sunnah. Makanya di dalam ulumul hadis itu sunnah itu dibagi 4. Ada sunnah yang sifatnya qauliyah, yang pernah diucapkan oleh Nabi. Misalnya sunnah qauliyah biasanya dalam hadis yang diawali dengan qala Rasulullah, qala Nabi, itu berarti ucapannya Nabi, baik berupa perintah ataupun berupa yang lain. Ini namanya sunnah qauliyah, sunnah yang pernah diucapkan oleh Nabi. Jadi cirinya kalau dalam membaca hadis itu biasanya diawali qala Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini berarti sunnah yang berupa ucapannya Nabi. Ada yang disebut sebagai sunnah fi'liyah, sunnah perbuatannya Nabi. Nabi mungkin gak mengucapkan, gak memerintahkan, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan. Ini biasanya dalam hadis itu cirinya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam atau kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah melakukan begini-begini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan ini. Ini disebut sebagai sunnah fi'liyah. Ada sunnah yang disebut sebagai takririyah, sunnah penetapan. Nabi gak memerintahkan, Nabi gak berbicara, Nabi juga gak melakukan. Tapi ketika ada sahabat kemudian melakukan sesuatu, Nabi diam. Nah, diamnya Nabi ini sebagai bentuk penetapan Nabi bahwa sesuatu yang dilakukan oleh sahabat itu boleh. Andai kata sesuatu yang dilakukan oleh sahabat itu adalah perbuatan yang tidak baik, pasti Nabi SAW akan melarang. Makanya bentuk diamnya Rasulullah sebagai takrir penetapannya Nabi SAW. Kalau kita ini kemudian melakukan, ini juga bagian dari sunnah yang dibolehkan. Karena Nabi diam, artinya boleh kita melakukan perbuatan seperti perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Ada lagi yang keempat namanya sunnah hamniyah, sunnah yang menjadi cita-cita Rasulullah SAW. Ini Nabi SAW pernah mencita-citakan sesuatu, tapi belum sampai waktunya Nabi SAW itu meninggal dunia. Maka kata para ulama ahli hadis, meskipun ini baru cita-cita keinginannya Rasulullah, andai kata kita melakukannya pun ini menjadi sunnah, menjadi sesuatu ibadah. Karena apa? Karena Nabi SAW pernah bercita-cita untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang menjadi teladan bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian itu cinta kepada Allah, jalan satu-satunya untuk mencintai Allah adalah fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka sebanyak mungkin kita kenal dengan Rasulullah, detail-detailnya Rasulullah, insya Allah kita termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah.
Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim, melanjutkan dari kajian yang kemarin masih pada surat Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-8 menggambarkan golongan yang ketiga yang diceritakan Quran. Yang mudah-mudahan kita terbebas dari golongan ini. Golongan yang diceritakan Quran yang pertama adalah golongan orang yang beriman dengan berbagai macam karakteristiknya, tipologinya, cirinya itu diterangkan oleh Allah. Kemudian yang kedua ada golongan kafir. Kafir yang secara kafir hakiki. Kafir yang memang hakikatnya kafir. Di antara cirinya adalah kata Allah, ketika dia itu diberikan oleh Allah peringatan atau tidak diberikan peringatan, diberikan ayat atau tidak diberikan ayat, sama saja, tetap dalam keadaan kafir. Ini namanya kafir hakiki. Nah, yang ketiga, ini ada golongan yang disebut sebagai orang munafik. Munafik itu boleh jadi pengakuannya itu iman, tapi kalau diteliti secara ciri-cirinya, saya diteliti detail tentang karakteristiknya muttaqin atau orang yang beriman itu mungkin gak ada. Ini hanya sebatas pengakuan yang ada di dalam lisannya, tapi bentuk konkret iman itu belum muncul. Makanya disebut sebagai munafik. Mereka itu dengan lisannya mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Wa minan nas, dan sebagian dari manusia. Nah, sebagian manusia ini artinya memang dalam faktanya ini ada. Karena memang Allah sudah sampaikan wa minan nas. Artinya apa? Dalam faktanya ini ada. Makanya karena ini menjadi hal yang faktual, kita harus betul-betul hati-hati. Jangan-jangan kita masuk dalam kelompok ini. Makanya kita harus mengoreksi diri. Punya keilmuan untuk mengoreksi diri, mengevaluasi diri. Karena kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengoreksi diri, menilai diri, ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena seringkali ketika kita dinilai oleh orang lain, kita marah. Kita kalau misalnya dijudge oleh orang bahwa kita ini bukan beriman, pasti marahnya luar biasa. Makanya di antara cara supaya kita bisa mengevaluasi diri, mengukur diri, kita harus punya ilmunya. Ilmu tentang tadi tipologi, karakteristik, kompetensi sebagai orang yang beriman. Sebab apa? Dalam faktanya kata Quran wa minan nas may yaqul, ada sebagian orang yang dengan lisannya mengucapkan amanna billah, iman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir, tetapi dianulir oleh Allah wa ma hum bimumin. Mereka sejatinya belum masuk kategori iman. Kenapa? Karena memang belum ada buktinya. Dan orang-orang yang semacam ini, gambarannya Allah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu dengan lisannya mengucapkan iman, itu seperti membuli Allah. Jadi lisannya mengucapkan iman tapi belum ada faktanya. Jadi hanya pengakuan, sebatas pengakuan. Yukhadi'un Allah. Mereka itu membohongi Allah, membuli Allah. Tapi sejatinya wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Tidaklah mereka mempolok-polok Allah, membuli Allah, kecuali yang dibuli, yang dipolok-polok itu adalah dirinya sendiri.
Jadi tidak tampaknya ciri ini menjadikan imannya itu wa ma hum bimu'minin, dianulir oleh Allah. Makanya ciri takwa, ciri iman harus tergambar di dalam perilaku. Seperti misalnya di dalam ayat yang awal itu karakteristiknya iman adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika lisannya kemudian mengucapkan iman harus ada buktinya. Buktinya apa? Yuqimus shalah. Ada bekas sholat kita. Ketika Allah sudah memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kaki kita mudah untuk melangkahkan menuju masjid, tangan kita mengambil wudhu, menghadap ke arah kiblat, diangkat, mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Ketika kita sudah menghadap ke arah kiblat, mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, itu berarti sudah ada identitas sebagai mukmin. Tapi kalau yuqimus shalah belum tampak, itu berarti masih sebatas lip service, pengakuan semata. Ada lagi di dalam hadis Rasulullah SAW, ukuran barometer iman itu diukur dari keseharian. Sering saya sampaikan, Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Dalam lanjutan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaif." Satu orang yang ngaku iman harus ada buktinya. Buktinya apa? Dalam hubungan kemasyarakatan, kita sebagai orang yang bertetangga harus berbaikan dengan tetangga. Artinya apa? Kita berbuat baik, tidak saling menciderai, tidak saling menyakiti, adalah perintahnya Allah sebagai bukti iman. Jadi bukan karena servisnya orang, servisnya tetangga, kemudian kita jadi baik kepada mereka, bukan. Kalau kita berbaik terhadap orang lain disebabkan karena kebaikan orang terhadap kita, itu artinya kita masih didikte oleh makhluk, bukan karena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ini berbuat baik kepada tetangga ini karena memang Allah perintah kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka, meskipun yang dilakukan oleh tetangga mungkin tidak simpati terhadap kita, mungkin pernah dolimi kita, tapi kita tetap berbuat baik. Itu namanya orang yang beriman. Jadi kebaikan kita terhadap orang lain bukan karena servis dari orang lain, tapi memang kita betul-betul tunduk atas perintahnya Allah. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Orang yang mengaku diri beriman kepada Allah dan hari akhir, di antara cirinya memuliakan tamu. Ini kan juga dalam hubungan-hubungan sosial. Tamu itu sejatinya adalah utusan Allah. Jadi diutus oleh Allah datang kepada kita untuk uji keimanan kita. Kira-kira dia itu, kita ini yang didatangi tamu, yang ngakunya iman, coba benar-benar beriman atau enggak? Kalau kita kemudian ada tamu, kita hormati, kita muliakan, oh berarti apa yang ada di dalam lisan dan perbuatan kita itu sama. Mengaku diri beriman kepada Allah, bentuk nyatanya juga ada. Jadi tamu itu bukan siapa-siapa, kecuali itu adalah utusan Allah, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Bahkan tamu itu kadang-kadang sudah memberikan kita sesuatu, minimal doa. Dengan datang kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bahkan saking lamanya kita membuka pintu, doanya itu sampai berulang-ulang kali. Artinya doanya yang diberikan oleh tamu sudah banyak untuk kita, tapi kita kadang-kadang belum memberikan sesuatu kepada tamu. Artinya apa? Kita belum menjadi orang baik kalau dalam ukurannya Al-Quran. Karena apa? Quran memberikan ukuran fa idza qayyitum bi tahiyyatin
fahayyu bi ahsana minha aw misliha. Fa idza huyitum, dan ketika kalian itu diberikan penghormatan, di antara penghormatan adalah berdoa dengan doa. Tadi tamu sudah mendoakan kita dengan assalamualaikum. Maka caranya yang disampaikan oleh Quran itu fahayyu bi ahsan, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Au misliha, atau minimal sepadan. Jadi minimal sepadan. Tamunya ngasih salam, kita balas dengan mengucapkan salam. Kemudian kita tanya keperluannya apa. Kalau misalnya kemudian minta bantuan dan sebagainya, kalau kita bisa bantu ya kita bantu. Kalau tidak bisa, Quran memberikan solusi. Solusinya apa? Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Qaulun ma'ruf, ucapan yang baik, nuwun sewu, mohon maaf kok dilalah ini pas tanggal tua enggak bawa uang, enggak pegang uang. Jadi qaulun ma'ruf wa maghfirah, dan minta maaf. Tidak bisa memberikan servis yang baik, tidak bisa nyuguhkan karena mungkin pas dilalah juga tidak ada. Istri mungkin juga pas lagi pergi tidak menyediakan, sehingga kita juga diberikan solusi oleh Quran. Kata Quran apa? Bahwa qaulun ma'ruf wa maghfirah khairun, ucapan yang baik dan permohonan maaf, ucapan yang lembut, itu kata Quran tetap mengapresiasi kita. Khairun min shadaqah. Ucapan seperti itu, kita gentleman, itu lebih baik daripada kita kedatangan tamu kemudian minta sumbangan kita kasih juga tapi ngomel-ngomel atau menyakiti orang yang kita kasih. Itu masih lebih baik tadi, ucapan yang baik, permohonan maaf, gentleman. Kita memang pas dilalah tidak pegang uang atau dilalah tidak ada apa-apa yang untuk menyembuhkan mereka, ya kita sampaikan apa adanya. Mohon maaf kok ini garingan aja, nggak ada minum, nggak ada apa. Ini lebih baik. Kata Quran, ini tetap diapresiasi. Itulah cara dalam hubungannya menjaga eksistensi kita sebagai orang yang beriman, dan imannya itu supaya tidak dianulir oleh Allah. Makanya tadi, supaya kita tidak masuk dalam kelompok ini, kita harus punya ilmu dan mengukur diri. Kira-kira kita masuk enggak ya dalam kelompok yang disampaikan Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Nah, sebab kemunafikan ini yang harus kita pahami. Kata Quran, yang menjadikan sebab orang itu kemudian jadi munafik, tidak muncul sifat dan karakteristiknya orang beriman, karena apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Karena dalam hatinya itu ada marad, penyakit gengsi, penyakit merasa, jadi merasa punya harta sendiri, asal apa dari jeripayah sendiri, banting tulang sendiri. Kemudian ketika ada orang lain itu datang minta, rasanya kok enak ujuk-ujuk tinggal minta. Ini seringkali kemudian marotnya, penyakitnya kambuh. Ketika datang kemudian ada tamu yang sejatinya tamu itu utusan Allah, kita baru pulang kerja capek-capek, ini sebetulnya ujian. Memang sengaja Allah datangkan mereka dalam keadaan kita itu mungkin pas lagi lelah, lagi capek, lagi mungkin banyak urusan dan sebagainya. Ini memang diuji betul. Tapi ketika kita dalam keadaan tadi capek, dalam keadaan mungkin lagi pusing, dalam keadaan masalah banyak, kok kemudian kita bisa menjaga konstitusi Quran, menjaga perintahnya Quran, ini kan spesial. Artinya apa? Dalam kondisi seperti itu pun kita masih bisa menservis tamunya Allah, utusannya Allah. Ini spesial.
Betul-betul antara ucapan iman dengan perbuatan itu sama. Nah, kita tidak, seringkali kita itu kemudian tergantung suasana. Kalau pas suasana lagi hatinya legowo, nerima tamu, pas dilelah tamunya juga bawa tentengan, itu senangnya luar biasa. Tapi kalau pas lagi hatinya suntuk, hatinya lagi nggak karuan, banyak masalah, pas lagi nggak punya uang kalian, ada orang datang bawa stok mal, ini rasanya tambah dongkol. Tapi sebetulnya itulah ujiannya iman di situ. Ujiannya iman di situ. Karena kita harus yakin bahwa siapapun yang datang menjadi tamu kita bukan karena kehendaknya dia, tapi memang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji konsistensi antara ucapan dengan perilaku, bukti bahwa kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ayat ini betul-betul kalau kita renungkan kadang menampar kita. Jadi rasanya kayaknya ayatnya biasa, tapi ini Allah sudah sampaikan. Ini nas, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi ini Allah sudah katakan, memang faktanya wa minan nas, sebagian manusia itu terjangkit penyakit ini. Sebabnya apa tadi? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Kalau penyakit ini kemudian kita nggak cepat sembuhkan, nggak lekas diobati, itu janjinya Allah. Dan ini satu rumus kepastian, fazadahumullahu marad, maka pasti Allah akan tambahkan penyakit. Jadi yang medit dia tambah medit, yang nggak suka dengan tamu ya tambah nggak sukanya. Ini sudah nasnya Quran itu, fazadahumullahu marad. Jadi rumus pastinya itu begitu. Makanya ngaji itu menjadi penting supaya kita tadi ngoreksi diri sendiri untuk mengukur. Karena kalau kita yang ngoreksi orang lain pasti kita marah. Nah kalau nggak ada yang ngoreksi kan kita seolah-olah sudah benar, seolah-olah sudah kita sudah ngaku iman, aku benar. Nggak ada yang koreksi. Tapi kalau kita ini tadi dengan ngaji kemudian dikoreksi, dibenarkan, dituturi Quran, dinasihati Quran, ini insya Allah marot penyakit hati itu kemudian mulai terkikis. Ya sedikit-sedikit itu kita syukur memang hati kita ini hati yang qalbun salim. Tapi ini butuh perjuangan. Makanya sekali lagi di antara sebabnya orang tadi munafik tidak muncul dari sifat-sifat atau ciri orang yang beriman, karena fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun wa lahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita obati hati kita, jangan sampai terjangkit tadi. Kadang melihat tamu kita sudah nggak kenal aja, sudah nggak mau nyapa, nggak mau membukakan pintu, bahkan mungkin lihat di kordenya saja, sopo ini, ditutup lagi. Nah, itu sudah mulai ada marot. Kita temui saja maksud dan tujuannya apa. Karena apa tadi? Bahwa tidaklah ada orang yang datang ke rumah kita menjadi tamu kita kecuali itu memang sudah diskenario, diutus oleh Allah untuk mengukur daripada keimanan. Dari hadis yang tadi kelanjutan, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka di antara cirinya adalah falyaqul khairan, ucapkanlah yang baik. Jadi mulut kita ini juga ukuran iman. Kalau mulut kemudian nggak bisa jaga, mulut kemudian nggak bisa kendalikan, bahkan ngomong ini kan mulut saya sendiri, mau ngomong apa terserah saya. Ini bahaya. Ini orang nggak tahu Quran. Karena apa? Mulut kita ini punya konsekuensi.
Dan mulut ini menjadi hal yang cetok jelas dalam rangka mengukur keimanan kita. Tapi kita nggak usah mengukur orang lain, kita mengukur diri sendiri aja. Karena kalau mengukur orang lain tadi, jadi panjang urusannya. Tapi kalau kita mengukur diri, kira-kira omongan saya ini sebagai wujud orang yang beriman apa enggak? Kalau kira-kira itu bukan cirinya orang yang beriman, jangan kita ucapkan kalimat melalui lisan kita. Makanya seperti Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam pelajarannya luar biasa, ini dikutip di dalam kitab Al-Azkar Nawawiyah. Itu Imam Nawawi mengutip dari apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. I'lam yang bagi likulli mukallafin ayyahfadha lisanah min jami'il kalam. Seyogianya atau wajib bagi orang yang dewasa mukallaf untuk menjaga setiap ucapan-ucapannya min jami'il kalam, dari apapun ucapan. Illa kalaman tazahar maslahah, kecuali ucapan yang sudah kita pikirkan, sudah kita timbang antara baik dan buruknya. Ketika baik kemudian kita ngomong, nasihatkan, kita bicara. Ini Imam Syafi'i pelajarannya begitu. Wa istawa, dan andai kata ketika kita itu menimbang ucapan yang akan kita sampaikan itu sama, ya ada baiknya juga ada madharatnya. Kata Imam Syafi'i apa? Fasunnatuhul imsak, masih lebih baik untuk diam. Ini kalau ditimbang sama. Jadi kita memang dalam hal ucapan, karena ucapan tadi menjadi kompetensi barometer ukuran iman. Maka ketika kita mau mengucapkan itu ya mikir-mikir dulu. Jangan sampai kalimat-kalimat yang kita ucapkan bukan mencerminkan sebagai orang yang beriman. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Mungkin sebagai pelengkap kalau ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan. Jadi, monggo.